Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pelajaran Akidah Akhlak kelas 7, yaitu tentang materi Asmaul Husna. Nah, lanjut ke pengertian Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Kemudian ayat Al-Quran tentang Asmaul Husna. Yang pertama di dalam Quran surat Toha ayat 8, yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Kemudian ada juga di dalam hadis, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya adalah sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya maka ia akan masuk surga. HR Bukhari dan Muslim. Itulah tentang dalil tentang Asmaul Husna. Dan sekarang kita akan belajar 10 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Aziz. Al-Aziz artinya maha perkasa. Contoh perilakunya yaitu tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas dirinya. Kemudian rela menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Itulah Al-Aziz. Kemudian yang kedua yaitu Al-Basit, yaitu artinya melapangkan rizki. Contoh perilakunya yang perlu kita teladani itu yang pertama bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri, kemudian membantu tetangga atau orang lain yang kesusahan, kemudian tidak mengangan-angan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Itulah Al-Basit ya. Kemudian yang ketiga yaitu nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani yang artinya maha kaya. Contoh perilakunya apa saja ya? Yang pertama merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghindarkan sifat rakus terhadap urusan duniawi, dan yang ketiga senantiasa senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Itulah Al-Ghani. Sekarang yang keempat yaitu Ar-Rauf. Ar-Rauf artinya maha pengasih ya. Contoh perilakunya yang pertama saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Rauf ya. Kemudian yang kelima adalah Al-Bar. Al-Bar artinya yang maha melimpahkan kebaikan. Contoh perilakunya apa ya? Yang pertama gemar mendermakan sebagian harta yang dimiliki, kemudian berbuat baik kepada orang tua dan menyantuni kaum duafa, baik itu fakir, miskin, anak yatim maupun janda. Itulah sifat Al-Bar ya. Kemudian sifat yang keenam, ada apa di sifat yang keenam itu ya? Yang keenam Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang maha memberi keputusan. Contoh perilakunya apa saja? Yang pertama selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Itulah Al-Fattah yang maha memberi keputusan. Sekarang yang ketujuh yaitu sifat Al-Adl ya, atau Al-Adlu artinya yang maha adil. Contoh perilakunya apa saja ya? Yang pertama berlaku jujur dan berkata benar, kemudian berbicara dengan penuh keadilan walaupun menyakitkan. Yang ketiga menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik. Itulah sifat Allah Al-Adl yang maha adil ya. Sekarang yang kedelapan yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Contoh perilakunya apa saja? Yang pertama berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi oleh nafsu setan, kemudian menghiasi hatinya dengan akhlak karimah atau akhlak yang baik ya. Kemudian sifat Al-Qayyum.
Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Contoh perilakunya apa saja ya? Yang pertama, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam. Kemudian istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Al-Qayyum, yaitu yang maha berdiri sendiri. Nah, yang terakhir yang ke-10 yaitu sifat Al-Latif. Artinya maha lembut atau halus. Contoh perilakunya, yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama orang Islam. Kemudian memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang Muslim. Kemudian memiliki sifat sabar terhadap cobaan. Nah, itulah 10 Asmaul Husna yang kita harus diketahui ya, apa itu sifatnya dan apa itu artinya, serta kita dapat menerapkan sifat-sifat ini ya, mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Itulah 10 Asmaul Husna di dalam materi pembelajaran kali ini. Begitu dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan kalian. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.